Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pengungkapan sang iblis. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ataupun yang baru mampir, kalian bisa subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Saya sarankan juga untuk kalian mendengarkan cerita kali ini menggunakan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana kisahnya pengungkapan sang iblis ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Resta Dewi Handini, seorang siswi SMA yang sangat menyukai hal gaib. Pagi itu Resta tengah melamun di depan kelasnya sambil mendengarkan lagu menggunakan headset. Suasana begitu tenang, ia nikmati dengan bersantai. Namun semua itu teralihkan karena ia mendengar teman-temannya yang tengah bergosip. Kalian udah dengar rumor belum? Rumor apa, Ring? Itu loh, rumah sebelah itu katanya ada yang gantung diri loh. Hah? Maksudmu bunuh diri? Seketika pandangannya mengarah ke arah teman-temannya yang sedang bergosip. Lalu ia mengecilkan volume musik yang dia dengar hingga volume terkecil. Iya, katanya yang bunuh diri anak kelas 12 MIPA 2. Kok bisa bunuh diri sih? Emang ada masalah apa? Katanya dia itu stres mikirin sekolah dan masalah orang tuanya. Kamu tahu kan, orang tuanya itu suka ribut-ribut terus dan terkadang suka melampiaskan amarah mereka ke anak-anaknya. Mungkin dia stres karena itu. Kasihan banget ya. Kalau nggak salah namanya Gino ya. Shh, jangan keras-keras ngomongnya, nanti dia dengar. Datengin kamu lagi, ucapnya sambil menutup mulut temannya itu. Emang bisa? Iyalah, biasanya orang yang mati bunuh diri itu arwahnya nggak diterima di akhirat dan bakal gentayangan di bumi terus-menerus. Lah, bisa gitu. Namun ketika Resta sedang serius mendengarkan teman sekelasnya itu, ia terkejut mendengar bel masuk kelas. Dengan segera ia meninggalkan sekumpulan temannya yang masih terus bergosip. Apakah benar apa yang dikatakan mereka? Atau ini hanya rumor saja? Batin Resta melamun sambil berjalan masuk ke dalam kelas. Tah, kamu kenapa? Jalan kok sambil ngelamun gitu? Nabrak tembok ntar tah? Ucap salah satu temannya yang bernama Aulia. Itu, aku dengar-dengar ada siswa sekolah ini yang bunuh diri di rumahnya. Emang benar ya? Tanyanya sambil duduk di kursi di samping Aulia. Hah, masa sih? Aku nanya malah situ ikut nanya. Hehe, sorry, tapi aku bener-bener nggak tahu loh kalau ada yang bunuh diri. Kok jadi ngeri ya? Mana ntar pulang sekolah ngelewatin rumah itu lagi? Iya juga, duh jadi merinding kalau bayangin. Beberapa jam kemudian di jam pulang sekolah mereka mulai berjalan menuju tempat parkir. Namun saat sampai ternyata tempat parkir sudah benar-benar sepi. Wah, udah sepi ya? Ucap Aulia. Iya ya, aku pulang duluan ya. Kalau kelamaan bisa kena marah aku, ucap Resta sambil menyalakan mesin motornya. Dengan segera Resta menarik gas tangannya, lalu kemudian menuju keluar dari gerbang sekolah meninggalkan temannya yang ada di belakang. Ia melaju dengan santainya.
sambil menikmati suasana sepi di sekolahnya. Hingga perasaannya berubah ketika ia melewati rumah bekas bunuh diri 2 hari yang lalu. Resta berhenti sejenak, menatap ke arah seseorang yang baru saja ia lihat. Resta melihat seorang laki-laki remaja menggunakan seragam SMA tergantung di atas pohon. Wajahnya sama persis dengan siswa yang bunuh diri 2 hari yang lalu. Apa itu? Gumamnya yang masih menatap ke arahnya. Seseorang tergantung dengan mulut menganga, wajah yang pucat dan tubuh yang membiru. Matanya terbuka lebar menghadap ke atas. Namun sesuatu lebih membuatnya terkejut. Orang itu menengok ke arah Resta dan berkata, "Tolong aku." Suaranya sangat lirih namun terdengar begitu jelas di telinganya Resta. Tiba-tiba saja, tin, tin, suara klakson mobil terdengar. Resta mengalihkan pandangannya ke depan jalan. Ia melihat sebuah mobil hilang kendali melaju cepat ke arahnya dan seketika ia tertabrak dan terpental jatuh ke aspal. Resta terbanting di atas aspal tidak berdaya. Matanya sayup mencoba untuk terus tersadar. Keluar banyak darah dari bagian kepalanya hingga Resta tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Resta mulai membangkitkan kesadarannya. Sekarang ia berada di sebuah tempat entah berantah. Ia yang masih bingung mencoba mengedarkan pandangan matanya. Resta melihat ke sekeliling. Di mana aku? Kenapa semua begitu terang? Di tengah kebingungannya, samar-samar ia melihat sosok wanita berdiri menatapnya. Resta pun mencoba mengernyitkan dahinya mencoba untuk melihat lebih jelas lagi siapa yang ada di sana. "Halo, siapa di sana?" tanya Resta dengan nada pelan. Untuk beberapa saat wanita itu masih berdiri menatapnya dari kejauhan. Namun tidak lama kemudian wanita itu mulai berjalan mendekatinya. Secara perlahan wanita itu berjalan. Resta yang masih kebingungan hanya mematung menatap ke arah wanita itu. Samar-samar wajahnya mulai nampak. Dia berpakaian putih dengan wajah wanita paruh baya yang sangat cantik. Rambutnya hitam, lurus setinggi pinggang. Dia terus berjalan mendekat ke arahnya Resta. Lalu saat dia sampai tepat di depannya, wanita itu tersenyum. "Senang sekali. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu di dalam mimpi," ucapnya dengan suara halusnya. "Maaf, tapi ibu siapa ya?" tanya Resta yang masih kebingungan. "Aku adalah penjagamu. Selama ini akulah sosok yang terus menjagamu dari jauh. Aku terus menunggumu untuk tumbuh dewasa. Namun sepertinya waktu membuatmu tumbuh dengan cepat. Sekarang saatnya kau mendapatkan kespesialan." Wanita itu pun mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah benda kecil seperti keris. Keris itu hanya berukuran sekitar 20 cm dan berwarna emas berkilau. Untuk beberapa saat ia menatap ke arah benda itu. "Apa ini?" tanya Resta. "Terimalah, ini akan membantumu dalam mengatasi masalah yang berbau goib," balasnya dengan singkat. Resta pun kemudian mengambil keris itu dan membukanya. Keris itu tidak seperti keris lainnya, berbentuk lurus dengan warna perak yang sangat mengkilap. Di keris itu pun tertulis ukiran nama sang pemilik, yaitu Resta. "Bukankah ini namaku?" Walaupun bentuk tulisannya sedikit membingungkan, tapi aku yakin kalau ini adalah namaku. Gumam Resta menatap serius ke arah tulisan itu. Lalu tiba-tiba sekilas cahaya muncul kembali dengan sangat terang. Resta memejamkan matanya sambil menutupinya dengan kedua tangan mencoba menghindar dari cahaya terang itu. Setelah beberapa saat, Resta pun membuka mata. Resta pun tersadar tempatnya berada sekarang sudah berbeda dari tempat yang tadi. Ia pun mulai merasakan badannya yang lemas karena terbaring di tempat tidur. Sekarang Resta berada di ruangan yang penuh dengan alat-alat medis.
Apakah ini ICU? Batin Resta yang masih melihat sekeliling. Di tengah lamunannya, Resta ini merasakan sesuatu tergeletak di telapak tangannya. Ia mencoba mengangkat tangannya yang masih lemas tidak berdaya. Saat Resta lihat, ternyata itu sebuah keris yang diberikan wanita parubaya itu saat di dalam mimpi. Bukankah ini keris yang diberikan wanita tadi? Tapi kenapa sampai di dunia nyata? Atau peristiwa tadi memang nyata adanya? Semua pertanyaan itu terlintas di pikirannya. Namun Resta hanya bisa merenung menatap langit-langit sambil terus memegangi benda itu. Rasa nyeri di bagian kepalanya mulai terasa sakit. Resta ini baru ingat kejadian yang menimpanya saat di sekolah. Ia terluka karena tertabrak sebuah mobil. Aku penasaran apa yang aku lihat sebelum kecelakaan itu. Apakah itu arwahnya yang tidak tenang dan mencoba meminta tolong? Resta masih saja melamun seraya menatap langit-langit. Pandangan matanya semakin berat, sepertinya ia sangat lelah dan juga mengantuk. Lalu tidak terasa Resta terlelap dalam beberapa saat. Keesokan paginya, "Dek, kamu sudah sadar?" ucap salah satu perawat. Resta mencoba memfokuskan pandangan matanya yang masih buram. Iya sus, saya sudah sadar sejak tadi malam, tapi tertidur lagi karena masih merasa lemas," ucapnya sambil mengusap-ngusap mata. "Syukurlah, kalau begitu saya akan hubungi keluarga kamu agar mereka bisa menjengukmu ya, boleh kan?" "Iya suster." Tidak lama setelah memberikan obat, suster itu pun keluar ruangan, kembali pada suasana sunyi dan juga lumayan gelap. "Sepertinya letak kamar ini ada di atas," gumamnya yang masih melihat sekeliling. Setelah melihat-lihat, pandangan matanya terfokus pada sebuah jendela besar yang tertutup tirai. Sinar matahari bahkan tidak bisa menembus tirai itu. Ia berpikir akan membuka tirai itu agar suasana ruangan lebih terang dan juga terasa hangat. Di depan jendela itu juga sudah ada sebuah kursi yang bisa ia duduki nanti. Segera Resta mencoba bangkit dari ranjangnya. Walaupun lukanya yang masih terasa nyeri, namun ia bersikeras untuk menuju ke jendela itu. Dalam beberapa langkah ia pun mencapai jendela itu. Resta berdiri menatap tirai dengan jantung yang berdegup dengan cukup kencang. Samar-samar Resta melihat seseorang berdiri dari luar jendela. Bukankah ini lantai atas? Bagaimana bisa ada orang yang berdiri di sana? Batinnya berucap dengan perasaan takut bercampur penasaran. Resta mengarahkan tangannya untuk membuka tirai itu. Sret, suara tirai terbuka. Seketika matanya terbelalak menatap ke arah seseorang perempuan remaja dengan wajah hancurnya, berdiri menatap Resta dengan memakai dress pendek berwarna putih dan berlumuran darah. Suasana berubah mencekam, tangannya bergetar hebat bersamaan dengan suara detak jantungnya. "Sedang apa?" "Hihihihi," ucap wanita itu dengan suara yang melengking dan senyum lebar ke arah Resta. Seketika pandangannya Resta ini menjadi buram. Kepalanya terasa pusing dengan detak jantung yang terus berdetak. Ia terjatuh ke lantai lalu tidak sadarkan diri. Resta yang telah kehilangan kesadarannya kembali terbangun. Ia yang masih syok mencoba memfokuskan pandangan matanya yang masih buram. "Nak, kamu sudah bangun?" ucap seorang wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya Resta. Ayah, ibu, dan juga kakak laki-lakinya, mereka semua berdiri menatap Resta dengan raut wajah cemas. "Ya Allah nak, akhirnya kamu sadar. Ibu sangat khawatir denganmu nak," ucap ibunya seraya menangis. Maaf ya bu, sudah membuat kalian khawatir. Sepertinya gara-gara aku kurang fokus saat berkendara, jadi mobil itu menabrakku,"
ucap Resta sembari tersenyum kecil. Untuk beberapa saat Resta kemudian berpikir bahwa tidak ada gunanya menceritakan yang sebenarnya terjadi. Jika ia menceritakan kejadian itu, mungkin mereka akan semakin merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, Resta kembali pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah cukup membaik. Pelaku penabraknya juga sudah bertanggung jawab atas perbuatannya yang lalai memperbaiki rem mobil. Namun setelah kejadian itu, ia sadar akan sesuatu. Aku bisa melihat mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan hanya orang spesial lah yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Di hari-hari pertamanya memiliki kemampuan spesial itu, ia cukup canggung, ketakutan, dan bahkan sering berteriak-teriak sendiri. Orang melihatnya ya seperti terkena gangguan jiwa. Namun, ibunya yang terus memperhatikannya sejak awal mulai menanyakan sesuatu. "Nak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa akhir-akhir ini sikapmu ini kok berubah menjadi aneh? Kau masih shock tentang kecelakaanmu itu atau bagaimana?" tanya ibunya Resta dengan raut wajah yang khawatir. Keduanya duduk berdua di sofa sambil berbincang-bincang. Suasana sedikit menjadi tegang karena perasaan Resta yang semakin tidak enak setelah beberapa saat. Akhirnya, ia mulai bercerita apa yang ia alami sejak awal. Dari bertemunya sosok yang bunuh diri di sekitar sekolahnya hingga penampakan di rumah sakit saat itu. Melihat ekspresi ibunya yang tidak terlalu terkejut, ia cukup bingung. Ternyata ibunya Resta ini ya sejak awal sudah tahu bahwa ada sosok makhluk yang sedang menjaganya dan akan datang masa di mana saat ini terjadi. "Sudahlah, kamu tidak perlu takut. Mereka yang tidak terlihat tidak bisa menyakitimu jika imanmu itu kuat," ucap ibunya sambil memeluk erat tubuh Resta. Setelah mendengar ucapan ibunya saat itu, hatinya Resta ini sudah menjadi lebih tenang. Ia mulai memperkuat imannya dengan menjalankan ibadah yang selama ini sering ia tinggalkan. Dan setelah beberapa waktu juga, Resta mulai terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat di sekolah, Resta berangkat lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia menaruh tasnya ke dalam laci meja lalu berjalan keluar kelas. Namun, saat sedang mengambil handphone di dalam tasnya, ia mendengar sesuatu. Dia mendengar suara wanita tertawa. Resta pun sontak terkejut mendengarnya. Ia mencoba mencari asal suara itu. Dan saat ia melihat di sudut ruangan, ia melihat sesosok wanita berdiri di sana. Wanita itu tingginya kira-kira 2 meter. Namun, entah karena dia melayang atau memang tinggi, karena bagian bawah telapak kakinya itu tertutup baju daster putihnya. Rambutnya sedikit tergerai ke depan, namun ia masih bisa melihat muka seramnya tersebut. Mbak Kun lagi, ucap Resta dalam hati. Resta mencoba tidak memperdulikannya, walaupun jantungnya itu masih belum terbiasa akan suasana horor. Ia keluar dari kelas lalu duduk di teras depan sambil memandangi pemandangan di depan kelas. Astaga, tak kusangka ternyata kelasku ada penunggunya. Mana serem gitu lagi mukanya, gumamnya memalingkan tatapan ke arah ponsel. Tidak lama kemudian teman-temannya pun datang satu persatu. Mereka menyambutnya dengan banyaknya pertanyaan yang mereka tanyakan. Namun ia hanya bisa membalasnya dengan senyuman kecil. Di saat banyaknya kerumunan yang ada di sekitarnya, ia melihat seseorang. Resta melihat seorang murid laki-laki yang sangat asing masuk ke dalam kelasku. Siapa dia? Aku tidak pernah melihatnya. Apakah dia murid baru? Batinnya sambil masih menatap ke arahnya. Dan setelah beberapa saat kemudian, kerumunan itu mulai bubar secara perlahan. Mereka yang tadinya memiliki rasa penasaran mulai menjauh begitu saja. Akhirnya suasana kembali tenang. Kembali Resta bergumam. "Resta!" Suara Aulia yang berlari menghampirinya dan kemudian
Lia, dia siapa? Murid baru? Tanyanya sembari memberikan isyarat mata ke arah anak laki-laki tadi. Oh dia murid baru, namanya Kinan Ega Saputra. Oh begitu, baru tahu aku kalau ada murid baru. Pelajaran pun dimulai seperti biasa hingga waktu pulang tiba. Keesokan harinya seperti biasa, Resta berangkat lebih awal lagi hari ini. Setelah selesai memarkirkan motornya, ia berjalan menuju ke kelas. Jarak dari parkiran sampai ke kelasnya itu memang lumayan cukup jauh, mungkin sekitar 20 meter. Ia berjalan santai melewati lorong-lorong sekolah yang sepi. Namun saat akan melewati toilet, ia melihat sesuatu di ujung lorong toilet itu. Sesuatu itu merangkak di tembok dengan rambut tergerai yang sangat-sangat panjang. Apalagi itu? Batinnya sambil mengernyitkan dahi mencoba melihat lebih jelas. Di saat Resta fokus menatap sosok itu, tiba-tiba kletak, kletak. Suara-suara tulang dari sosok itu yang melakukan posisi yang sangat-sangat ekstrim. Resta hanya bisa mematung menatap ke arah makhluk itu. Dan tiba-tiba dia bergerak cepat ke arahnya. Ya! Sontak Resta menjerit dengan kerasnya, sampai Resta terjatuh ke lantai karena sangat terkejut. Namun tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya lalu menghadang makhluk itu. Pergilah, ini bukan orang yang kau cari, ucap laki-laki remaja yang berdiri di depannya. Sontak makhluk itu kembali masuk ke dalam lorong toilet dan kemudian menghilang di telan gelapnya ruangan. Terima kasih sudah menolongku, ucap Resta sambil mencoba berdiri. Kau baik-baik saja apa gimana? Ucapnya sambil mengulurkan satu tangannya. Terima kasih. Resta meraih tangannya lalu kembali berdiri. Ia menatap ke arah cowok remaja itu yang tidak asing menurutnya. Kau Kinan Ega Saputra ya? Murid baru di kelasku? Oh iya, panggil aku Kinan. Sebaiknya kita segera berjalan menuju kelas sebelum makhluk itu kembali lagi, ucapnya sambil berjalan ke depan. Resta pun akhirnya berjalan ke arah kelas ditemani oleh Kinan. Di tengah lamunannya Resta, ia terkejut saat dia bertanya sesuatu. Jadi, kau juga bisa melihat mereka juga? Ucapnya berhenti berjalan lalu menatap Resta. Iya, balas Resta singkat. Untuk beberapa saat kemudian dia terus menatap Resta. Dia terus memperhatikan bola matanya dengan serius. Dia kenapa? Kok natap aku kayak gitu? Setelah beberapa saat kemudian dia kembali diam dan melanjutkan jalan menuju kelas. Benar juga ya, kenapa aku tidak kepikiran kalau ternyata dia juga bisa melihat mereka? Batin Resta menatap punggungnya yang lebar. Tidak lama kemudian mereka berdua sampai di kelas, dan setelah beberapa menit kelas sudah semakin ramai. Pelajaran pertama pun dimulai. Di saat pelajaran, Resta hanya fokus menatap ke arah Kinan yang fokus dengan pelajaran. Ia terus berpikir sejak kapan dia bisa melihat mereka. Lalu bagaimana bisa dia mengusir hantu semudah itu? Semua pertanyaan itu pun terlintas di kepalanya. Kring. Bunyi bel istirahat terdengar. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini ya. Silakan istirahat kalian, ucap guru IPS sambil berjalan keluar kelas. Resta dengan segera mendekati tempat Lia duduk. Lia, aku masih penasaran soal rumah yang bekas bunuh diri itu. Sekarang gimana? Rumah itu sekarang dikosongkan. Entah kenapa pemiliknya itu trauma katanya. Atau karena diganggu arwah Cino yang tidak tenang. Semua itu belum jelas yang pasti. Wah, bisa-bisa tempat itu jadi angker lagi. Kamu tahu nggak sih? Aku kemarin kecelakaan karena lihat penampakan si Cino gantung diri loh. Ucap Resta memasang raut wajah serius. Hah? Beneran? Kamu gak bohong kan? Beneran lah. Pas itu aku kaget dan langsung berhentiin motorku. Lebih seremnya lagi, pas aku natap dia, tiba-tiba dia itu nengok sambil ngomong.
Tolong aku." Begitu ucap Resta sambil menirukan nada seramnya. "Ih, serem banget. Gak kebayang kalau itu aku. Paling udah pingsan duluan aku," ucapnya memasang raut wajah takut. "Iya, dan setelah kejadian itu, aku jadi bisa lihat hantu. Mana hantu yang kulihat itu serem-serem lagi." "Wah, beneran kamu? Kamu beneran bisa lihat hantu?" tanyanya dengan raut wajah berbinar. "Iya beneran. Kamu kenapa sih? Kok natap aku kayak gitu? Serem tahu," ucap Resta memasang raut wajah bingung. "Wah, ceritain dong. Gimana hantu-hantu yang kamu lihat? Aku penasaran nih," ucapnya dengan raut wajah bersemangat. Resta pun menceritakan semua yang ia alami dari awal hingga sekarang. Dengan wajah berbinar bercampur takut, Aulia masih terus menikmati ceritanya. Sampai akhirnya tiba waktu pulang sekolah. Hari ini, Resta berniat untuk memasuki bekas tragedi rumah itu. Ia masih penasaran dengan arwah Cino yang saat itu menampakkan diri kepadanya. Ia memutuskan untuk berjalan dan menitipkan motornya di rumah bibi yang kebetulan dekat lingkungan sekolahnya. Tibalah ia di depan rumah kosong itu. Suasana lumayan seram dan juga sunyi. Ia melihat ke samping rumah di mana saat itu Cino menampakkan dirinya di pohon besar itu. Apakah dia gantung diri di sini? Batin Resta yang masih menatap serius ke arah pohon besar itu. Sesegera Resta menuju pintu rumah. Ia pun memegang kenop pintu seraya membaca doa. Kriet. Suara pintu terbuka. Ia mencoba membuka pintu lebih lebar lagi dan mencoba melihat suasana di dalamnya. Suasana yang sangat-sangat gelap. Ada banyak perabotan yang masih berdiri kokoh. Ia mulai melangkahkan kaki kanannya masuk ke dalam rumah. Resta pun menyalakan senter handphonenya agar ruangan terlihat lebih jelas. Lalu tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan lewat di depannya. Sontak ia terkejut, namun mencoba tetap tenang dengan kondisi yang menyeramkan ini. Ia mencoba masuk lebih dalam menjelajah ke satu ruangan ke ruangan lain. Setelah beberapa menit setelah mengecek, ia menemukan satu ruangan yang cukup aneh. Ruangan itu polos, tidak ada perabotan apapun di dalamnya. Hanya ada jendela kecil di atas yang tidak bisa digunakan untuk keluar. Ruangan apa ini? Kenapa kosong begini ya? Gumamnya sambil terus melihat sekeliling. Di saat masih melihat-lihat, tiba-tiba Resta merasakan seseorang berdiri di belakangnya. "Beraninya kau masuk ke sini sendirian," ucap seorang laki-laki dewasa. Ia sontak terkejut dan menengok ke belakang. Pria dewasa itu membawa sebuah keris yang lumayan cukup besar, lalu mengangkatnya dan mencoba menyerangnya. Langsung saja, ia menghindar ke belakang. Namun, sialnya ia malah masuk ke dalam ruangan itu. Pria dewasa itu ikut masuk ke dalamnya, lalu menguncinya. Dia menatapnya dengan raut wajah yang sangat-sangat marah. Ia hanya bisa mundur perlahan-lahan, lalu tiba-tiba ruangan yang tadinya kosong berisi banyak sekali mayat. Apa ini?" gumamnya. Tercium bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Mayat manusia ada di mana-mana. Potongan kepala, tangan, badan, dan bahkan organ-organ di dalamnya. Sontak Resta ini merasa mual melihatnya. "Kau sudah tahu terlalu banyak. Sekarang aku akan menjadikanmu tubalku." Hahaha, ucapnya sambil menyeringai dan tertawa. Resta pun akhirnya mundur dan secara perlahan-lahan sambil memikirkan rencananya. Namun tiba-tiba, dak, 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 suara pintu digedor-gedor. "Resta, kau ada di dalam? Apa gimana?" "Hei, jawab aku jika kau di dalam," ucap seorang laki-laki dari luar ruangan. Itu adalah suara Kinan. Untuk apa dia kemari? Tapi ini waktu yang sangat tepat untuk meminta bantuan. "Kinan, tolong aku. Aku terjebak di dalam dengan seorang pria. Dia menggunakan senjata.
"Cepat hubungi polisi!" teriak Resta dengan kencangnya. Namun pria itu kemudian kembali menyerang. Dengan sigap ia terus menghindar, mencoba mengulur waktu. Namun sialnya ia terpojok di sudut ruangan. "Tamatlah riwayatmu ini, anak nakal," ucap pria itu sambil tersenyum lebar. Dia mengangkat kerisnya itu, lalu bersiap menancapkannya ke bagian tubuh Resta. Ia mencoba lari darinya, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang mencekiknya dari belakang. "Tolong aku," ucap Resta dalam hati dengan posisi duduk dan menutup kedua matanya. Kesadarannya pun mulai hilang karena kekurangan oksigen. Saat kesadarannya mulai hilang, tiba-tiba saja pria itu berteriak lalu terpental jauh. Rasa cekikan di lehernya berangsur-angsur hilang. Lalu Resta pun mencoba berdiri melihat apa yang sedang terjadi. Resta pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Sebuah keris melayang dan memancarkan cahaya yang begitu terang. "Bukankah ini kerisku?" gumam Resta sambil mendekati keris itu. Resta kemudian mengulurkan tangan mencoba mengambil keris yang melayang itu, dan sampailah keris itu di tangannya. "Bukalah dan gunakanlah keris itu untuk mengalahkannya," bisik seseorang yang terdengar jelas di telinganya Resta. Dengan segera ia membuka keris itu. Resta bisa merasakan energi yang sangat-sangat kuat terpancar dari dalam keris ini. Pria yang terpental tadi kembali bangun lalu memasang raut wajah yang sangat-sangat marah. "Dasar bocah pengganggu," ucapnya dengan suara mengerikan. Pria dewasa itu kembali menyerang dengan sengitnya. Ia mencoba melawan sambil terus mengulur waktu. Ia tidak menyangka keris kecil itu memiliki kekuatan yang sangat begitu besar. Satu serangan mereka luncurkan pada masing-masing, lalu kemudian dilanjutkan dengan serangan yang lain. Beberapa menit mereka melewati dengan pertarungan yang sangat sengit. Namun pria dewasa itu masih belum menyerah dan terus menyerang. Energinya yang mulai terkuras membuatnya sulit untuk bergerak. Dan akhirnya Resta pun kembali tersungkur karena serangan pria itu. "Dasar bocah, kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan keris kecil itu," ucapnya dengan nada yang angkuh. Dia kemudian menyingkirkan bibirnya Resta sambil memegang tangannya yang terluka. Lalu untuk yang kedua kalinya dia bersiap untuk menyerang Resta. "Matilah kau," teriak pria dewasa itu, dan duak, suara pintu dibanting. "Angkat tangan, kami dari kepolisian telah mengepung Anda. Sekarang letakkan senjata Anda dan ikut kami ke kantor polisi," ucap kepala polisi sambil menodongkan pistol ke arah pria dewasa itu. Di saat dia lengah, dengan segera Resta mendorongnya hingga terjatuh. "Keris saktiku, ambillah semua ilmu hitamnya hingga tidak tersisa," ucapnya sambil mengangkat keris itu. Pria itu lalu berteriak kesakitan. Matanya terbelalak menatap langit-langit. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam yang terserap ke dalam kerisnya Resta. Hingga beberapa detik kemudian pria dewasa itu kehilangan kesadarannya. Resta dan juga Kinan segera keluar. Pria dewasa itu diringkus polisi dan dibawa ke dalam mobil polisi. Dan Resta yang terluka telah diberi pertolongan pertama. "Terima kasih Pak, sudah membantu kami dalam mengungkapkan kasus ini," ucap Kinan dengan menundukkan kepala. "Tidak perlu berterima kasih nak, kami yang harus berterima kasih. Karena berkat kalian kami berhasil menangkap buronan yang menjual daging dan organ manusia secara ilegal. Sekarang dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal," ucap kepala polisi itu. Setelah meringkus pelaku, para polisi dan ambulan kembali ke tempat mereka. Sedangkan Resta dan juga Kinan memutuskan untuk beristirahat di rumah bibinya Resta. "Oh iya Kinan, bagaimana kau tahu kalau aku ada di rumah itu?"
Dan apa yang kau lakukan di rumah itu? Tanya Resta sambil duduk di sampingnya. Dari pagi aku terus mengawasimu. Aku sudah bisa merasakan hawa tidak enak dari tubuhmu. Oleh karena itu, aku tahu kalau kamu ada di sana. Lagi pula, kau ini kan perempuan tapi berani masuk ke dalam rumah itu sendirian. Jelasnya dengan raut wajah sedikit kesal. Ah, jadi begitu. Ya baguslah kalau kau terus memperhatikanku. Dengan begitu aku akan merasa aman, ucap Resta, lalu terdiam beberapa menit. Mereka terdiam sejenak. Namun, aku masih berpikir apakah ini alasan arwah Jino yang meminta tolong kepadaku untuk bisa menangkap ayahnya yang berdagang daging manusia. Ucapnya memanglingkan pandangan ke langit yang cerah. Ya mungkin saja. Bisa saja dia mengkhawatirkan ayahnya dan ingin ayahnya berhenti berbisnis ilegal itu. Namun belum sempat dia lakukan, dia sudah bunuh diri terlebih dahulu. Kalau begitu, apakah sekarang arwah Jino bisa tenang? Ya, mungkin saja. Mereka menatap langit biru bersama. Baru saja mereka mengalami peristiwa yang sangat berbahaya. Namun mereka masih bersyukur karena mereka masih diberi perlindungan oleh Sang Pencipta. Dan juga berkat kerisnya ia bisa mengalahkan pria dewasa itu dengan ilmu hitamnya. Singkat ceritanya, sejak kemarin Resta ini tidak nafsu makan karena teringat mayat-mayat manusia yang sempat ia lihat. Bahkan Resta tidak bisa tidur karena Resta yang saat itu sudah sangat lesu. Kinan pun ikut duduk ke bangku yang ada di depannya. Sementara Resta menyandarkan kepalanya di atas meja, lalu terlelap dalam beberapa menit. Resta, panggil seorang laki-laki remaja. Resta pun membuka matanya lalu melihat seseorang. Ia berada di sebuah ruangan gelap dan juga sunyi. Laki-laki yang ada di depannya itu terlihat familiar, menggunakan baju seragam SMA dan berdiri menatap Resta. Resta pun terdiam untuk beberapa saat, hingga ia menyadari seseorang yang ada di depannya saat ini itu adalah Jino. Kau Jino kan? Jangan takut, aku kesini untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantuku untuk menyadarkan pikiran ayahku, balasnya tersenyum kecil. Tidak masalah, tapi apa penyebab ayahmu berdagang organ manusia secara ilegal seperti itu? Tanya Resta dengan dibarengi suasana yang masih sunyi. Ayahku itu salah satu pengikut iblis kegelapan yang sangat hebat. Iblis itu menyuruh ayahku untuk berdagang organ manusia dan berjanji akan menyembunyikan bisnisnya itu dari manusia lainnya. Iblis kegelapan? Tanya Resta mulai memasang wajah serius. Iya, iblis itu sangatlah kuat. Aku belum tahu pasti apa tujuan iblis itu. Yang pasti, iblis itu memiliki dua pengikut, ayahku dan juga seorang gadis yang tidak aku kenali. Siapa gadis itu? Gubam Resta melamun dan mengalihkan pandangan ke bawah. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang aku bisa pergi. Pesanku hanya satu, berhati-hatilah karena iblis itu menginginkan sesuatu dari dirimu, ucapnya memasang wajah serius. Resta menganggukkan kepala menandakan mengerti dengan pesannya. Lalu perlahan bayangannya mulai menghilang. Resta terbangun dari tidurnya, ia melihat sekeliling yang ternyata masih berada di perpustakaan. Resta mengedarkan pandangannya mencoba mencari Kinan yang sudah tidak ada di bangkunya. Kinan? Panggilnya dengan suara pelan. Kemana anak itu? Tiba-tiba saja menghilang. Apa jangan-jangan dia udah balik lagi ke kelas? Gumamnya sembari bangkit dari kursi. Resta mulai berjalan ke sudut-sudut ruangan melewati rak-rak buku yang sangat banyak layaknya labirin. Lalu tidak sengaja ia melihat suasana ruangan perpustakaan yang gelap karena cahaya matahari yang tertutup rak-rak buku itu.
Ia pun menghampiri ruangan itu, namun ia sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Resta melihat Kinan berjalan merangkak di tembok, matanya memerah dengan tatapan yang sangat mengerikan. Dia kerasukan, gumam Resta menatap serius ke arah Kinan. Dengan segera, Resta ini menodongkan kerisnya di hadapan Kinan, lalu kemudian membuka keris itu dengan kedua tangannya. Keluar dari sana, dasar makhluk aneh. Itu bukan tempat untuk kau bersenang-senang. Jika kau tidak keluar dalam hitungan ketiga, aku akan melenyapkanmu dengan keris ini, teriak Resta, masih dengan nada yang pelan. Kinan memasang raut wajah ketakutan, menandakan makhluk yang ada di tubuhnya juga ketakutan melihat keris itu. Lalu tiba-tiba Kinan kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke lantai dengan sangat keras. Segera Resta berlari menghampirinya. Tunggu pembalasanku. Tuan kami tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama. Jadi bersiaplah, ucap makhluk itu dengan nada yang mengerikan, lalu hilang di telan gelapnya ruangan itu. Nan, Kinan, bangun. Kau tidak apa-apa? Tanya Resta menatap wajahnya yang masih belum sadar. Tidak lama kemudian Kinan pun terbangun dengan memegangi kepalanya. Ekspresinya seperti orang kebingungan. Resta pun memberikan minuman kemasan kepadanya. Ini minum? Apa yang terjadi? Tanya Resta memasang raut wajah khawatir. Kepalaku sakit kali. Sebaiknya kita kembali ke kelas terlebih dahulu. Akan aku ceritakan di sana saja, ucapnya bangkit dari lantai. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Sementara Resta masih bingung dengan apa yang terjadi dengan Kinan. Tidak biasanya Kinan bisa dirasuki oleh makhluk seperti tadi. Apakah makhluk yang memasuki tubuhnya itu begitu kuat hingga Kinan tidak bisa melawannya? Aku yakin makhluk itu adalah anak buah dari iblis kegelapan. Sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Gumam Resta sambil terus berjalan menuju ke kelasnya. Sesamanya di kelas, Resta pun mendengar gosip tentang kedekatannya dengan Kinan. Mereka pun kemudian duduk di kursi paling belakang. Sebenarnya apa yang terjadi selagi aku tidur? Kenapa kau bisa kerasukan makhluk itu? Aku tidak terlalu ingat. Yang aku ingat, saat itu aku sedang berjalan mencari buku untuk yang kubaca. Namun, suatu energi negatif itu menarikku ke sebuah ruangan yang sangat-sangat gelap. Dan ketika aku melihat makhluk itu, kesadaranku mulai hilang. Itu pasti makhluk suruhan iblis kegelapan. Iblis kegelapan? Tanyanya menatap fokus ke arah Resta. Saat aku tertidur tadi, arwah Cino datang ke mimpiku dan menjelaskan mengenai iblis itu kepadaku. Salah satu pengikut iblis itu ternyata adalah ayahnya dan seorang gadis yang tidak dia kenal. Namun saat aku terbangun, kau sudah tidak ada di tempatmu. Jadi ya begitulah. Tapi apa tujuan iblis itu mengincarmu? Itulah yang aku belum tahu. Yang pasti aku harus berhati-hati. Resta pun kemudian memutuskan untuk mencari tahu di mana iblis itu bersembunyi, dan juga mencari tahu siapa satu pengikut terakhirnya itu. Kinan juga memutuskan untuk ikut membantu, namun dari mana ia harus memulainya. Sampai singkat ceritanya, sudah 2 minggu sejak perjanjian mereka untuk saling bekerja sama, namun Kinan malah menghilang tanpa adanya kabar. Resta terus menatap langit biru dari teras kelasnya, sambil merenungkan sebenarnya apa yang terjadi kepada Kinan. Ia mencoba untuk bertanya-tanya pada teman sekelasnya, namun nihil tidak ada jawaban sama sekali. Karena puncak kekhawatirannya yang telah habis, Resta pun membicarakan masalah ini pada wakil kepala sekolah. Setelah beberapa menit berbincang dengan wakil kapsek ataupun kepala sekolah, akhirnya wakil kepala sekolah itu memberikan alamat rumahnya yang tertera di data murid. Para guru mengirimkan pesan agar Kinan ini kembali bersekolah. Saat itu juga setelah pulang sekolah, Resta segera berangkat ke alamat yang tertera.
Sampai akhirnya Resta berdiri di hadapan sebuah rumah yang cukup besar. Ia turun dari kendaraannya lalu membunyikan bel rumah. "Permisi, ada orang di rumah?" ucapnya sambil melihat-lihat ke sekeliling. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki parubaya. Dia memakai seragam pelayan yang sangat rapi lalu bertanya kepadanya. "Maaf, cari siapa ya, Non?" tanya bapak itu. Apa benar ini rumahnya Kinan Eka Saputra, Pak?" tanya Resta mencoba dengan nada yang sangat sopan. "Oh, benar ini rumahnya. Ada perlu apa ya datang ke rumahnya Tuan Kinan?" "Saya mau ketemu sama Kinan, karena selama 2 minggu ini dia ini tidak berangkat ke sekolah. Saya juga dapat pesan dari wakil kepala sekolah. Boleh saya ketemu dengan Kinan?" "Oh, baiklah, mari, silakan masuk," ucap bapak itu sambil mempersilahkan masuk. Resta pun kemudian melangkah memasuki rumah besar itu. Namun entah kenapa rumah itu terlihat sangat sunyi dan juga sepi, seperti tidak ada penghuninya. Ia memasang wajah bingung, mencoba mencari keberadaan Kinan di sekitar rumah itu. "Silakan duduk dulu, Non," ucap bapak itu lalu pergi menjauh. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya datang dan menyiapkan sebuah minuman. "Silakan diminum, Non," ucap ramah wanita itu. Resta hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum kecil ke arahnya. "Maaf, Non, Tuan Kinan tidak mau bertemu siapapun saat ini," ucap bapak pelayan tadi dengan memasang raut wajah khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kinan, Pak? Kenapa dia sampai tidak ingin bertemu seseorang?" "Sebenarnya 1 minggu yang lalu, kedua orang tua Kinan mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat." "Hah? Kecelakaan, Pak?" "Iya, sejak saat itu, Tuan Kinan tidak pernah keluar dari kamarnya. Bahkan saat pelayan lain menyiapkan makanan, dia jarang sekali memakannya," ucapnya masih memasang wajah khawatir. "Pak, tolong izinkan saya bertemu dengan Kinan, Pak. Insya Allah saya bisa membantu," ucap Resta dengan nada yakin. "Baiklah kalau begitu." Bapak itu pun kemudian mengajak Resta ke ruangan Kinan yang berada di lantai 2. Entah kenapa, perasaannya menjadi tidak enak karena itu. Sampailah mereka berdua di depan pintu kamar Kinan. Bapak itu lalu mengetuk lembut pintu kamar itu. "Tuan, ada teman Tuan yang ingin bertemu. Mohon dibukakan pintu terlebih dahulu, Tuan," ucap bapak itu. Namun setelah beberapa saat mereka mengetuk pintu, Kinan sama sekali tidak menjawab. "Kinan, ini aku Resta. Bisakah kau bukakan pintu?" Namun tiba-tiba saja kepalanya Resta pusing. Pandangan matanya menjadi buram. Lalu sekilas ia melihat Kinan yang sedang berdiri di atas balkon kamarnya. Sontak, ya Resta langsung tersadar lalu menyuruh bapak itu untuk membuka pintunya dengan kunci cadangan saja. "Pak, tolong dibuka cepat, Pak. Kinan sedang dalam bahaya di dalam, Pak," ucap Resta dengan nada yang panik. Namun, setelah dibuka pintu itu masih tetap tidak bisa terbuka. Apakah dia mengejar pintu dari dalam dengan sesuatu? "Astaga, Kinan, kumohon jangan lakukan hal yang membahayakan nyawamu," batin Resta yang masih berusaha memikirkan ide. Tidak butuh lama untuk berpikir. Resta langsung mendobrak pintu itu. Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka. Namun pintu itu sangat keras dan juga tebal, sangat sulit untuk mendobraknya. Namun setelah terbuka cukup lebar, Resta kemudian masuk secara paksa ke dalam ruangan Kinan. Sialnya tangannya tergores dengan kenok pintu yang saat itu sudah pecah dan membentuk pola lancip. Sial," ucapnya sambil memegangi tangannya yang terluka. Setelah benar-benar masuk ke dalam, Resta melihat Kinan yang berdiri di balkon kamarnya. Dia seperti hendak melompat dari balkon itu. "Kinan, berhenti!" teriak Resta sambil berlari ke arahnya. Lalu di detik-detik terakhir dia melompat dari atas balkon itu. "Kinan!"
teriak Resta. Untung saja Resta sempat memegangi tangannya. Dengan segera ia menarik tubuhnya Kinan untuk masuk kembali ke balkon. Tangannya yang masih terluka mengalirkan darah yang lumayan banyak ke tangan Kinan yang saat itu ia pegang. Bapak pelayan pun ikut membantu menarik Kinan. Lalu setelah beberapa saat kemudian mereka berhasil menarik Kinan kembali ke balkon. "Kinan, apa yang kau lakukan?" Plak! Suara tamparan yang Resta luncurkan pun tepat di mukanya. "Apa kau akan mati begitu saja? Ini semua belum selesai. Masih banyak perjalanan yang harus kita lewati. Kau tidak boleh putus asa," teriak Resta dengan nada tinggi. Resta menatap wajah Kinan yang saat itu menatap lantai dengan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir deras dari pipinya. Ia menangis dengan terus menundukkan kepala. "Ayah dan juga ibuku," ucapnya terbata-bata. Resta pun kemudian memeluknya dengan erat sambil menepuk-nepuk punggung lebarnya. "Iya, aku tahu. Tenanglah, semua akan baik-baik saja kok. Menangislah, keluarkan semua kesedihan yang kau punya. Aku akan menampung semua kesedihanmu itu," ucap Resta mencoba menenangkannya. Kinan yang masih merasa sedih akan kematian ayah dan juga ibunya mencoba menahan tangis. Resta yang telah mengetahui masalah Kinan mencoba menenangkannya. "Bagaimana? Sudah baik kan?" tanyanya menatap matanya Kinan yang membengkak dan memerah. Kinan hanya menatap Resta lalu menganggukkan kepala menandakan jawaban iya. Resta pun menarik tangannya lalu keluar dari ruangan itu. "Non, mau dibawa kemana tuannya?" tanya bapak itu memasang raut wajah khawatir. "Aku pinjam dulu Kinannya ya pak, nanti aku pulangin kok," balas Resta dengan senyuman kecilnya. Resta membawanya ke sebuah taman bermain. "Nan, bisakah kau ceritakan sebenarnya apa yang terjadi dari awal?" ucap Resta yang terus menatap ke arah depan. "Sebenarnya 2 minggu yang lalu, tepat setelah perjanjian kita, aku mengalami mimpi buruk. Di mimpi itu aku melihat sosok iblis dengan pengikutnya. Dia ini benar-benar mengancamku dan berkata, 'Kau jangan ikut campur dengan urusanku dengan anak itu. Jika kau masih saja ikut campur, aku tidak akan segan-segan membunuh keluargamu dan bahkan membunuhmu juga,' ucap Kinan sambil menirukan suara yang seram itu. Resta terdiam sejenak mendengarkannya. Dan setelah mendengar cerita itu, hati Resta mulai terasa sesak. Resta menjadi merasa sangat bersalah karena meminta Kinan untuk membantunya dalam urusannya sendiri. "Kinan, tidak apa-apa jika kau tidak ingin membantuku. Tidak apa-apa jika kau ingin kembali hidup normal tanpa harus berurusan dengan iblis itu. Tidak apa-apa," ucap Resta dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak terasa air matanya mengalir deras. Resta sungguh merasa bersalah atas kematian orang tuanya Kinan. Semakin lama tangisannya Resta semakin deras, ia tidak bisa membendungnya lagi. "Resta, ini semua sudah takdir. Aku akan tetap membantumu walaupun harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Karena jika iblis itu mendapatkan apa yang dia inginkan, aku yakin seluruh dunia ini akan dalam bahaya," ucapnya sembari duduk di depannya Resta sambil memegang erat kedua tangannya. Mereka berdua menghabiskan waktunya untuk bermain di taman bermain itu. Mereka mencoba melupakan kesedihan mereka dan membagi kebahagiaan mereka bersama-sama. Hingga tidak terasa hari mulai malam, Resta memutuskan untuk menginap di rumah Kinan untuk semalam itu. Kesedihan yang dibagi pasti akan berkurang, namun kebahagiaan yang dibagi pasti akan semakin bertambah. Setelah Resta mengunjungi Kinan, pikiran Kinan mulai merasa tenang sekali. Ya sekarang ia sudah bersekolah seperti biasa dan menganggap kejadian kecelakaan orang tuanya sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Teriak Resta yang sedang kesakitan di rumah sakit. Hari ini Resta dirawat di rumah sakit karena demam tinggi.
Namun demam tinggi ini bukan demam biasa. Setiap malam jantungnya akan terasa nyeri dan sesak sekali, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan sangat-sangat kuat. Ia curiga ini adalah perbuatan dari iblis yang agar dia ini menyerah dan memberikan apa yang dia inginkan. Sampai hari ke-15 di rumah sakit, Resta berada di sebuah lorong panjang yang gelap, sunyi, dan juga sempit. Resta mengetahui kalau ini semua adalah sebuah mimpi. Ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan banyak duri-duri tajam dari sisi-sisinya. Perlahan tembok itu mulai menyempit dan kemudian mengimpitnya. Resta yang ada di tengah-tengah itu hanya bisa berlari mencari jalan keluar. Namun ternyata percuma. Resta terhimpit oleh tembok-tembok itu dan duri-durinya menusuk semua bagian tubuhnya. Jeritnya kesakitan. Darah mulai mengucur deras. Resta tahu ini adalah mimpi, tapi rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat kejadian nyata. Kesadarannya berangsur-angsur padam. Namun ia mendengar suara bergema dari ruangan itu. Bagaimana? Kau sudah menyerah? Jika kau tidak ingin terluka, maka berikan keris milikmu itu kepadaku. Ucap suara itu dibarengi dengan ruangan yang mulai melebar. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki keris ini, ucap Resta lantang dan terduduk lemas di lantai. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan perih. Napasnya pun terasa sesak karena ia menahan rasa sakit. Resta harap mimpi ini akan cepat berakhir. Jadi begitu, ya baiklah. Kembali suara itu bergema. Siksaan itu berlanjut kembali. Kali ini air mengalir semakin deras dari ujung kakinya Resta. Perlahan air itu mulai naik hingga Resta tenggelam di dasar air. Resta tidak bisa bernapas saat ia mencoba naik ke permukaan. Namun kakinya digenggam oleh sekumpulan tangan yang muncul dari bawah lantai. Kini Resta benar-benar kehilangan kesadarannya. Kini Resta terbangun kembali di sebuah ruangan yang sama. Apakah siksaan ini akan terus berlanjut? Batinnya terduduk lemas di lantai. Bangunlah nak, ucap seorang wanita yang sebelumnya pernah ia temui di mimpi. Sontak Resta berdiri lalu memeluknya. Resta menangis dengan kencang dalam pelukannya. Kini ia memberikan sebuah kalung dan memakaikannya ke leher Resta. Apalagi ini? Tanya Resta sembari melepas pelukan. Simpanlah baik-baik. Kalung ini akan melindungimu dari ilusi mimpi. Jadi iblis itu tidak akan menyakitimu di alam mimpi lagi. Jelasnya kembali memeluk Resta. Sampai akhirnya Resta pun terbangun di ranjang rumah sakit. Entah beberapa lama ia tertidur di sana. Badannya masih terasa sakit seperti habis ditusuk-tusuk dengan jarum. Resta mencoba bangkit dari rebahannya, lalu kemudian duduk di atas ranjang. Ia lihat keluar jendela yang saat itu cahaya matahari sangat terang sekali. Resta mengambil ponselnya, lalu kemudian menatap ke arah tanggal yang tertera. Waktu itu menunjukkan sudah 45 hari ia berada di rumah sakit. Resta pun bergegas menuju pintu keluar untuk menikmati udara segar di luar. Namun saat ia keluar ruangan, ia melihat Kinan yang sedang duduk melamun. Sontak Kinan terkejut dan langsung berdiri saat melihatnya. Kinan, sejak kapan kau ada di sini? Tanya Resta sembari menatap ke arahnya. Resta, kau sudah bangun? Bagaimana kondisimu? Tidak seharusnya kau langsung bangun, ucapnya dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja, Nan. Kamu gak usah khawatir. Mending temenin aku ke taman yuk. Aku pengen ngirup udara segar nih, ucap Resta sambil berjalan menuju tangga. Mereka berdua duduk di taman sambil menikmati udara yang berhembus. Segarnya, ucapnya sambil memejamkan mata menikmati sejuknya terpaan angin. Resta, bisakah kau ceritakan apa yang telah terjadi denganmu? Tanya Kinan dengan menatap langit biru. Singkatnya saja, sepertinya iblis itu menginginkan keris yang aku miliki. Dan saat aku koma, dia menyiksaku di dalam mimpi. Dan sekarang aku sudah tahu siapa pengikut iblis itu,
ucap Resta memasang wajah serius. Bagaimana caramu keluar dari alam mimpi itu? Dan siapa pengikut iblis itu? Seorang wanita pelindungku lah yang menyelamatkanku. Dia memberikan kalung ini agar si iblis itu tidak bisa menyiksaku di alam mimpi lagi. Untuk pengikut sang iblis kita akan tahu sebentar lagi, ucap Resta sambil memegangi kalung yang ada di lehernya. Hai Aulia, bagaimana kabar kamu? Kau jarang masuk sekolah akhir-akhir ini? Tanya Resta menghampiri tempat ia duduk. Hai juga Resta, aku baik-baik aja kok. Aku jarang masuk kelas ya karena ada kepentingan yang harus aku urus, ucapnya tersenyum kecil. Bagaimana kalau kita pulang terakhir lagi hari ini? Ide bagus. Dengan begitu kita bisa mengobrol sepuas hati. Iya, aku tersenyum kecil. Di jam pulang sekolah, Resta dan Aulia duduk berdua di depan kelas. Mereka mengobrol seperti biasanya, layaknya sahabat dekat. Udah sore, sebaiknya kita cepat pulang, ucap Aulia mulai bangkit dari kursinya. Aulia, tunggu dulu, bukankah kau menyembunyikan sesuatu? Ucap Resta menarik tangannya. Apa maksud kamu? Aku tidak menyembunyikan apapun kok, ucapnya memasang raut wajah bingung. Perlukah aku mengatakannya, kembaran Aulia? Ucap Resta menatap serius ke arahnya. Kini tatapan orang yang ada di depannya berubah menjadi tatapan terkejut. Ia menatap ke arahnya untuk beberapa saat. Aulia itu memiliki saudara kembar. Aulia dan kembarannya bernama Lucia. Saat ini seseorang yang berada di depan Resta adalah kembaran dari Aulia. Aulia jarang menceritakannya karena dia tahu kembarannya itu bersekutu dengan iblis. Ya, jadi pengikut iblis itu adalah Lucia. Lucia menyembunyikan keberadaan kembarannya itu agar dia bisa mengawasinya terus. Namun karena ada beberapa masalah dia tidak sempat masuk sekolah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Resta sudah tahu penyamarannya sejak awal. Dia ini tahu bahwa sahabatnya itu tidak menyukai hal-hal yang berbau horor. Namun saat dia menceritakan hal horor kepadanya, dia malah sangat penasaran bahkan menyukainya. Sejak itulah Resta mengetahui penyamarannya. Bagaimana? Harus kujelaskan lebih detail lagi, ucap Resta menyeringai ke arahnya Lucia. Cih, ternyata kau pintar juga ya untuk pemula, ucapnya dengan nada menyombongkan diri. Baiklah, karena kau sudah tahu semuanya, mari kita mulai pertarungan ini. Lagi pula, kau itu hanya sendiri, tidak akan menang melawanku yang hebat ini. Siapa bilang aku sendiri? Muncullah Kinan dari balik lorong. Ia yang sedari tadi bersembunyi dan menunggu kepastian partnernya itu. Aku datang untuk membalaskan dendam, ucap Kinan menatap serius Lucia. Hanya 2 orang, tidak masalah, ucapnya sombong. Aku juga tidak bilang kalau aku hanya berdua. Ucapku menyeringai. Saat itu juga sesuatu keluar dari dalam tubuh Resta. Sesuatu itu adalah arwah-arwah yang berselimut dendam karena telah menjadikan mereka sebagai tumbal. Kini arwah-arwah itu menuntut Lucia untuk bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Arwah-arwah itu berkumpul mengelilingi tubuh Lucia. Dengan segera Resta mengeluarkan kerisnya lalu membukanya. Sepertinya pertarungan ini tidak akan cukup dengan senjata kecil, ucap Resta menyeringai. Keris itu berubah menjadi sebuah pedang yang lumayan besar. Pedang itu terlihat mengkilap dan begitu tajam. Asap berwarna biru keluar dari pedang itu, menandakan aura besar terpancar darinya. Kinan mulai ikut mengeluarkan senjatanya. Ia membawa sebilah pisau dan merubahnya menjadi sebuah pedang. Kini 2 orang petarung siap untuk memulai pertarungan mereka. Lucia dengan tangan kosongnya mulai mengeluarkan ilmu hitamnya. Mereka bertarung dengan sengit hingga berada di tengah lapangan. Tatapan mereka begitu serius hingga hembusan angin dapat terdengar jelas. Kinan memulai serangannya terlebih dahulu, lalu disusul oleh Resta tepat di belakangnya. Lucia kemudian terus mengelak dengan mudahnya. Ia mengulurkan tangannya lalu mengangkat tubuh Kinan dengan ilmu hitamnya. Kinan terangkat beberapa meter dari tanah,
Lalu Lucia mengempaskannya ke sebuah pohon dengan keras hingga ia terluka. Sontak Resta kemudian meluncurkan serangannya. Namun Lucia dengan mudahnya mengelak. Kini Resta terhempas dengan keras ke tanah karena kekuatan Lucia yang begitu sangat kuat. "Wah, dasar manusia iblis sialan," ucap Resta memakinya. Kinan terdiam sejenak sambil memikirkan sebuah rencana. Ia mulai meramalkan doa-doa dari dalam hatinya. Lalu pedangnya itu bersinar dengan sangat terang. Ia memberikan aba-aba pada sekumpulan arwah untuk berputar mengelilingi tubuh Lucia. Di saat Lucia lengah, Kinan kemudian meluncurkan serangannya kembali. Kini serangannya mengenai bagian lengannya, lalu dengan cepat Resta menusukkan pedangnya tepat di tengah-tengah tubuhnya. Kini ia terjatuh ke tanah dan bersimbah darah. Tanpa membuang waktu, Resta menghisap semua ilmu hitam yang Lucia miliki. Karena jika terlalu lama, Lucia bisa bangkit lagi karena ilmu hitamnya. Matanya terluka lebar dengan mulut menganga. Kali ini, asap hitam keluar dari dalam mulut Lucia. Lalu beberapa menit kemudian, Lucia ini kehilangan kesadarannya. Pertarungan mereka menyisakan bercak darah pada tubuh mereka. Sebuah mayat yang tergeletak di tengah lapangan dan bersimbah darah membuat tanaman di sekitarnya itu ikut ternodai dengan warna darah yang merah pekat itu. Luka yang mereka dapatkan dari hasil pertarungan menyisakan sebuah goresan pada luka itu seiring berjalannya waktu. "Aulia, maafkan aku ya soal saudara kembarmu itu. Aku benar-benar minta maaf," ucap Resta memegangi kedua tangannya Aulia yang berada di tempat itu. Tidak apa Resta, ini semua terjadi karena semua perbuatan jahatnya itu kok," ucap Aulia seraya menangis. Setelah pertarungan mereka bertiga, Lucia kehilangan nyawanya dan juga ilmu hitam yang ia miliki. Kondisinya mulai membaik setelahnya. Tidak ada makhluk-makhluk yang mencoba melukai mereka. Malah sebaliknya, mereka berterima kasih karena telah membalaskan dendam jiwa mereka yang telah mati itu. Kini semua berjalan dengan lancar. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu, kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Pokoknya jangan bosan dan tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita-cerita cerpen horor kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan ditulis oleh tim kami dan juga akan saya bacakan di sini seperti cerita-cerita kali ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian memaafkan saya apabila banyak kesalahan kata ataupun ya narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.